menurut saya tong sampah karena Nggak ada ya? bukan ya, iya itu pertama nggak ada. Yang kedua itu tong sampah hanya satu. Biasanya saya di sekolah sebelumnya itu tong sampah satu itu ada organik, non organik, ada tiga dia. Dan di UIN ini satu dan itu mencampur keseluruhannya. Dan belum tentu juga satu kelas itu ada. Nah itu yang paling parah. Kadang satu gedung nggak ada juga ya? Nggak ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Semoga dalam lindungan Allah selalu ya Pak. Oke. Baiklah, sebelumnya terima kasih kita ucapkan kepada Himatika yang telah menyempatkan waktunya untuk datang bersama saya, Denisa Rahmanda, di Rumah Podcast SEMA Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang. Seperti yang telah kita sosialisasikan, SEMA Fakultas Tarbiyah, tepatnya Komisi 3, berkolaborasi bersama Komisi 4, mengadakan Rumah Podcast SEMA Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan juga menggali aspirasi dari ormawa-ormawa selingkup Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di kesempatan kali ini, tepatnya di episode 6, kita mengundang pengurus Himatika untuk dapat berhadir agar berbagi aspirasi selingkup tentang prodi Tadris Matematika. Sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, lebih baiknya kita saling kenalan dulu ya. Mungkin dari Ibu dulu, siapa namanya, perkenalan dirinya, biar lebih akrab. Baik, perkenalkan nama saya Meta Rizky Komaria. Saya sekarang diamanahkan menjadi Wakil Bendahara Umum. Oke, Bu Ben berarti ya, Bu Waben. Oke, selanjutnya mungkin Pak. Baik, perkenalkan saya Fadli Ramadan yang pada periode ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Himatika. Wah, berarti kita kedatangan tamu intinya banget ya, Ketua Umum Himatika dan juga Wakil Bendahara Umum Himatika. Nah, Pak, Bu, mengenai perkuliahan, gimana sih perkuliahannya? Apakah lancar, Bu? Alhamdulillah untuk sejauh ini lancar, cuman lagi musimnya hujan nih, jadi agak-agak sedikit mumet gitu. Pusing ya karena ujian, apalagi ujian akhir ya. Iya, benar. Aduh, pasti banyak rumus-rumus karena matematika ya yang harus dihafalin. Masya Allah. Mungkin dari Pak gimana Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah sekarang masih lancar gitu ya, karena baru dua sih yang ujian gitu, jadi masih lancar. Mungkin di minggu depan agak sedikit. Nggak sedikit sih, tapi lumayan terkendala rasanya gitu ya. Kita doakan semoga lancar ujiannya ya. Oke. Selanjutnya mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Nah, yang teman-teman rasakan nih, gimana sih karena kita berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang, gimana sih sistem pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang itu sendiri menurut rekan-rekan sekalian? Mungkin dari Bapak dulu. Baik, untuk sistem di kampus kita rasanya tidak terlalu menyulitkan karena di awal itu kita sudah diberikan kalender akademik gitu ya di awal kita. Tentu sudah ada patokan sehingga lebih mempermudah untuk gambaran kita dalam perkuliahan. Nah, mungkin yang agak terkendala itu di ngaretnya sih gitu ataupun molornya jadwal terkadang gitu. Ya mungkin ada kegiatan kah ataupun ada libur nasional kah ataupun ya kendala di luar daripada yang direncanakan gitu kan. Itu mungkin sedikit yang membuat jadwal yang sudah disusun rapi malah ngaret terkadang. Jadi itu untuk kendala waktunya sendiri sebenarnya sudah diberikan waktu dan tanggal juga kepastiannya, namun segala sesuatu itu pasti rencana tidak akan selalu berjalan lancar ya Pak gitu. Mungkin dari Ibu sendiri kayak gimana sih menurut Ibu sistem pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang ini? Kalau dari saya sendiri untuk sistem pendidikan itu udah cukup bagus ya. Tapi baiknya lebih mengupgrade dari segi tenaga pendidik maupun fasilitas yang ada. Karena kita juga harus memajukan pendidikan kita agar tidak ketinggalan dengan universitas lainnya. Gitu. Benar banget sih, karena segala sesuatu itu pasti dari tenaga pendidik perlu juga ditingkatkan kan. Nah, kita beralih nih sekarang ke himpunannya sendiri nih. Kan yang sama-sama kita tahu bahwasannya himpunan Tadris Matematika ini namanya bukan HMP Tadris Matematika ya. Ada penamaan istimewa tersendiri yaitu tepatnya Himatika. Nah, pasti teman-teman pada bingung kan ataupun penasaran apa sih sebenarnya latar belakang, sejarah dan juga makna tersendiri dari penamaan istimewa ini tepatnya Himatika ini. Mungkin bisa bantu dijawab.
Baik, untuk himatika itu sendiri dari latar belakang dulu ya. Untuk himatika kita mempunyai ikatan yang lebih luas ataupun secara lingkup nasional. Mungkin teman-teman dari senat mahasiswa juga ada persatuannya di tingkat yang lebih luas. Kalau di himatika itu sendiri kami namanya IKA Himatika Indonesia, yang mana Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika Indonesia gitu. Jadi lebih kepada penamaan dari lingkup yang lebih luas dibandingkan di sini. Itu mungkin untuk latar belakang paling dasar lah dulu gitu. Dan juga sendiri kalau kita pernah 4 kali nih mengalami perubahan nama. Yang pertama itu waktu 2005. Jadi waktu 2005 itu namanya Himatika juga, tapi berbedanya kalau sekarang Himatika itu ada tadisnya. Jadi Himpunan Mahasiswa Tadis Matematika. Akan tetapi dulu tuh tadisnya nggak ada. Jadi Himpunan Mahasiswa Matematika saja. Nah, lalu waktu 2007 itu diubah menjadi HMP, Himpunan Program Studi Matematika, dan pada 2009 atau 2000 berapa saya lupa itu berubah lagi menjadi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Tapi mungkin karena lebih kuat maknanya dari awal, maka makna ini, sebutan ini kembali lagi menjadi Himatika, yaitu Himpunan Mahasiswa Tadis Matematika. Yang membedakan kalau dulu nggak ada nih tadisnya, kalau sekarang ada tadisnya seperti itu. Jadi panjang ya guys sejarahnya tuh, dari himpunan matematika saja, namun pradinya tetap tadis matematika, kemudian ke HMP, ke HMJ, lalu ke himatika lagi dengan pengubahan ada tadis matematikanya. Oke, jadi untuk maknanya tersendiri gimana nih Pak? Jadi untuk makna himatika itu sendiri sebenarnya sama seperti yang lainnya, kembali kepada himpunan mahasiswa tadis matematika. Seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Bendahara tadi. Ya itulah perubahan yang sudah pernah kami alami gitu. Jadi dari himatika yang hanya matematika saja masuk ke HMP, kemudian berubah lagi di 2014 ke HMJ, masuk ke 2017 kembali kepada himatika, mahasiswa tadis matematika. Karena di tahun sebelumnya kita itu juga terlibat aktif dalam kegiatan ataupun lingkup lebih luas, yaitu IKA Himatika tadi. Ada beberapa yang kita utus untuk menjadi pengurus di sana, sehingga dari lingkup yang luas tadi lebih dominan mengenal ke tadis matematika itu dengan penamaan himatika di awal, sehingga itulah alasannya dikembalikan penamaan himatika itu pada tahun 2017, dan itu masih kami terapkan sampai saat ini karena nama itu tidak akan terlalu merubah alur organisasi gitu. Namun yang perlu kita garis bawahi, tak perlu namanya, yang penting jelas alur mau dibawa kemananya gitu. Itu mungkin lebih ke sana. Jadi yang sama-sama kita tahu bahwasanya himatika sendiri itu sama saja makna-maknanya seperti penamaan HMJ lainnya, yaitu kepanjangannya juga sama, Himpunan Mahasiswa Tadis Matematika. Jadi teman-teman semua jangan penasaran lagi kenapa himatika berbeda ya. Mengenai jurusannya sendiri, matematika. Ada nih quotes yang sama-sama udah kita tahu tersebar bahwasannya matematika itu menyenangkan. Tapi realitanya banyak anak-anak yang kurang suka akan matematika itu sendiri dan kayak kurang bersemangat untuk belajar matematika itu. Nah, jadi menurut Bapak ataupun Ibu, gimana sih cara trik dan juga tipsnya agar bisa anak-anak di Indonesia ini menyukai matematika dan juga semangat untuk menghadapi pembelajaran matematika? Kalau dari saya pribadi, matematika yang pertama kali kalau dengar kata matematika itu ibu gimana katanya, ibunya galak gitu. Jadi yang pertama kalau kita jadi pendidik nantinya, kita menghilangkan isu ibu killer, ibu galak itu dulu. Karena kalau kita menyukai ibu itu, menyukai guru itu, akan mudah nanti menangkap materinya. Dan juga untuk matematika sendiri, karena mungkin saya rasakan dari dulu SMP, SMA terlalu banyak langkah-langkah. Mungkin nanti kita menjadi calon pendidik ini, mungkin langkah-langkahnya tuh dikurangin. Karena sekarang banyak dong cara trik cepat dalam mengerjakan soal-soal matematika seperti itu. Mungkin dari Bapak sendiri gimana sih tipsnya? Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh sebelumnya begitu ya.
banyaknya juga dengan panjangnya langkah ataupun panjangnya rumus tadi. Sebenarnya itu bukan panjang rumus kalau yang sudah dipelajari di tingkatan perkuliahan gitu ya. Nanti mungkin rekan-rekan sekalian yang baik itu yang menonton atau yang berada di sini menjalankan perkuliahan itu tidak panjang kok rumusnya gitu, tapi lebih terasa sistematis gitu. Jadi antara satu dan yang lainnya itu selalu berkaitan, sehingga kalaupun ada cara langkah cepatnya seperti yang disampaikan sebelumnya, mungkin itu sangat membantu bagi kita dalam mengajarkan. Namun apakah yang dipikirkan nantinya itu bisa nggak anak-anak itu lebih memahami gitu? Apakah dengan memotong rumus cepat memahami, atau malah nanti makin pusing nanti gitu kan? Itu yang kita harapkan lebih baik paham secara sistematisnya, karena matematika ini kan yang kita pahami induk semua ilmu gitu ya, ataupun ilmu dasar. Jadi bukan lebih kepada pengaplikasian, tapi dasarnya ilmu itu matematika gitu kan, secara lingkup dasar. Jadi bukan masalah rumus-rumusnya yang kita pelajari, tapi alur sistematis yang bisa dibangun dalam logika, dalam pemikiran gitu. Lebih ke sana sih pembelajaran yang bisa kita ambil bagi calon peserta didik yang akan kita ajarkan nanti begitu ya. Nah, adapun untuk tips and triknya, menurut saya, karena kebetulan sudah semester 6 sekarang juga sudah mengikuti micro teaching, itu juga sangat banyak kok tips dan triknya begitu. Lebih dengan teknologi sekarang mungkin bisa lebih mempermudah kita gitu ya. Ada media pembelajaran video kreatif dan juga games seperti quiz, banyak kok yang melaksanakan gitu ya. Mungkin kenapa belum terlalu tampak atau belum terlalu wah, terlebih di Indonesia gitu ya, karena mungkin di Indonesia tidak terlalu berpatokan kepada dunia pendidikan gitu sih. Itu kalau dari saya. Oke, jadi lebih ke peningkatan pengajarannya lebih divariasikan dengan cara games atau sebagainya, dan tentunya akan menanamkan ke peserta didik itu sendiri bahwasannya matematika itu menyenangkan dari cara pengajaran guru-gurunya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan bahwasannya matematika itu adalah induk dari segala ilmu kan, dan lebih tepatnya dasar dari segala ilmu. Di ilmu manapun ada matematika, di biologi pun tetap ada hitung-hitungan kan. Nah, jadi yang sama-sama kita tahu bahwasannya di Indonesia ini sekarang banyak yang menganggap matematika itu karena sedikit menyulitkan, dia jadi menganggap sepele matematika itu dan kadang bahkan bolos di pembelajaran matematika itu sendiri kan. Nah, jadi gimana sih bagi rekan-rekan sekalian untuk membangun kesadaran peserta didik di Indonesia tepatnya untuk bahwasannya pembelajaran matematika itu adalah sesuatu yang penting? Baik, mungkin saya terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya gitu ya, di pertanyaan sebelumnya, itu lihatlah gimana sih sebenarnya kepentingan matematika itu. Lihat dasarnya ataupun lihat gimana kebutuhan yang memang membutuhkan matematika ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, pernah dari 2 semester ke belakang itu ada observasi ke sekolah. Kebetulan seminggu itu full di sekolah, dan juga melihat memang kecil minat sekarang gitu. Di tingkatan SMP sebelumnya saya pernah melakukan observasi, memang sangat kecil. Namun kita sebagai calon pendidik tentunya mengembalikan pemahaman bahwasanya dimanapun kita, apapun yang kita inginkan, ada yang bisa kita perhitungkan ataupun ada data-data yang pasti gitu. Karena kan dalam matematika itu banyak yang mengatakan ilmu pasti gitu ya, sehingga kayak kalau pasti gampang dihitung lagi gitu kan, dalam bahasa Minang gitu ya teman-teman. Jadi bahkan banyak juga kok dari peserta itu yang bertanya, Pak, kalkulator kan sudah ada gitu, ataupun platform lain kan sudah ada, terus dunia kita belajar ini apa gitu kan. Lebih tanpa pembelajaran, hal-hal yang sekarang ada itu tidak ada gitu. Karena matematika itu mengajarkan dasar-dasar pemikiran, ataupun lebih kepada harapannya sistematisnya kita mempelajari gitu. Mulai dari melihat masalah, kemudian mencari pemecahannya dan mengerjakan, dan juga mengevaluasi gitu. Ataupun ada hal yang bisa ditambahkan sehingga lebih membuat hal tersebut kompleks ataupun mudah diselesaikan gitu. Ataupun tadi yang kita bahas
memotong jalan gitu ya, ataupun meringkas-ringkaskan langkah-langkah gitu. Mungkin itu bisa dilakukan ya, tapi kembali kepada kebutuhan dan keperluannya. Jangan sampai nanti kita menyingkatkan langkah-langkah, malahan hal-hal yang seharusnya kita tahu itu tidak enter. Jadi sebelum kita meringkaskan langkah-langkah, ya pahami langkah-langkah itu dulu gitu. Jadi kalau nanti misalnya untuk peserta didik gitu ya, sebelum Anda sekalian paham cara ringkasnya, pelajarilah yang panjang dulu. Jadi ketika ringkasnya nanti jelaskan, oh ini dari sini loh gitu. Jangan sampai nanti belajar yang ringkasnya dulu sehingga makin pusing gitu ya untuk mencari tahu, loh ini kok tiba-tiba ada X gitu ya, atau ada Y, kok huruf nggak ada angkanya gitu ya. Mungkin yang lebih di tingkat SMA mungkin itu tidak ada angka kebanyakan gitu ya. Kelas 11, kelas 12 itu sudah X, Y, Z saja mainnya lagi, dan ada angka gitu. Itulah lebih mempermudah. Jadi kalau bisa dari awal, dari dasar memang menyukai ataupun memahami sedikit saja gitu, alur daripada matematika asli. Jadi bahwasannya matematika itu tentunya penting karena dia merupakan ilmu dasar, dan juga kalau tanpa matematika semuanya tidak ada ya, betul kan Pak? Karena sesuatu hal itu pasti memerlukan matematika. Seperti kayak kata Bapak tadi, di coding pun ada perhitungannya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa hitung-hitungan, kayak mana kita mau coding? Nah, sejak tadi udah selingkuh pembelajaran matematika itu sendiri nih. Nah, kita kembali lagi ke isu tentang pengurus himatika sendiri nih. Nah, di himatika itu kan ada pengurus himatika kan tentunya. Nah, pasti pengurus himatika ini mempunyai program tersendiri dan juga kegiatan tersendiri. Nah, jadi gimana sih rekan-rekan sekalian, apa saja kendala dan juga isu yang sering terdengar di himatika, baik itu kendala di pengurus maupun isu yang terdengar di program TADIS matematika itu sendiri. Oke, baik. Mengenai kepengurusan terlebih dahulu ya. Karena alhamdulillah tahun ini program kerja himatika sendiri itu cukup banyak. Dan hambatan salah satu yang sering terdengar dari pengurus yaitu masalah fasilitas. Karena kenapa? Karena dalam kita mengerjakan program kerja, kita menggunakan fasilitas dong. Apalagi gedung itu sangat susah. Karena di UIN kita, di universitas kita, itu dalam peminjaman gedung itu sangat susah prosedurnya. Dipersulit. Dan juga kelas. Kelas itu sangat susah, padahal kita itu calon pendidik, kita itu membutuhkan ahli dalam mengajar, karena kita ketahui kalau orang mengajar itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi mengajar anak-anak nantinya. Gak mungkin pula kita bawa yang tersesat kan. Makanya dari situ, kalau nggak dari kampus, dari mana lagi kita belajar gitu. Mungkin itu dari saya mengenai pengurus dan mengenai luar aspirasi isu-isu dari luar itu banyak ya. Saya mendengar seperti tong sampah. Aduh, itu sangat fatal menurut saya, tong sampah, karena Nggak ada ya? bukan ya itu pertama nggak ada. Yang kedua itu tong sampah hanya satu. Biasanya saya di sekolah sebelumnya itu tong sampah satu itu ada organik, non-organik, ada 3 dia. Dan di UIN ini satu, dan itu mencampur keseluruhannya. Dan belum tentu juga satu kelas itu ada. Itu yang paling parah. Kadang satu gedung nggak ada juga ya? Nggak ada juga. Dan juga sekarang itu alhamdulillah sebelumnya universitas kita ini sudah lengkap untuk masalah pendinginan untuk AC. Iya, pendinginan. Pendinginan AC. Tapi AC-nya alhamdulillah. Tapi yang jadi permasalahan kelasnya. Gimana tuh? Kelasnya itu desain untuk kelas Universitas Negeri Imam Bonjol ini adalah desain kelas yang belum keseluruhan sama. Jadi ada yang kedap suara, ada yang non kedap suara. Jadi rekan-rekan tahu mungkin kalau kelas yang kedap suara, kalau kena AC itu dinginnya seperti apa. Dan itu kalau yang tidak kedap suara itu hanya dilapiskan kertas. Saya kurang tahu kertasnya kertas apa. Itu menurut saya itu fatal. Nah, mungkin itu aspirasi mungkin menjadi kemajuan untuk universitas kita ke depannya untuk diperbaiki.
Mungkin itu saja. Oke, lanjutnya gimana Pak? Baik, seputar pengurus, rasa saya hampir sama saja gitu ya. Memang di bagian fasilitas kita yang sangat kendala, baik dari gedung untuk kegiatan tentunya, dan juga kegiatan-kegiatan Sabtu Minggu ini kan sangat minim, memang sangat disulitkan gitu. Jadi bagaimana perkembangan bisa dilakukan kalau masih ada batasan yang diberikan? Kalau dari pandangan saya pribadi. Jadi seandainya memang ingin diperluas, ya perluas betul gitu. Jangan hanya menuntut, namun berikan fasilitas yang mumpuni gitu. Jadi jangan sampai nanti meminta kepada himpunan gitu, ataupun kepada organisasi-organisasi mahasiswa laksanakan ini, laksanakan ini gitu. Tapi untuk yang kami kerjakan kok dipersulit. Bahkan pernah ada, tapi itu kebetulan bukan di prodi kami kan, namun masih lingkup di organisasi kita. Kegiatan itu dipindahkan gitu. Jadi kan sedikit miris kita biasanya. Padahal panitia sudah jauh-jauh hari persiapan, namun karena ada kendala tidak bisa dilaksanakan. Padahal dari jauh hari sudah ACC gedung, namun ketika mendekati hari H, tidak bisa, sudah ada yang menyewa gitu. Itu yang sedikit miris di bagian himpunan gitu ya. Jadi kita yang mahasiswa organisasi lah gitu kan, baik tingkatan di jurusan ataupun fakultas, sama saja rasanya gitu, untuk bagian fasilitas. Nah, masuk kepada aspirasi yang biasanya terdengar dari anggota biasa, itu kembali ke fasilitas juga sebenarnya. Jadi terlepas dari fasilitas, tentu bagaimana kinerja dosen gitu. Namun di sini kita tidak hanya menyalahkan dosen tentunya, namun kita melihat pada dua sisi, baik dari sisi dosen, baik dari sisi mahasiswa. Mungkin dari segi dosen sudah sangat maksimal menurut dosen tersebut. Namun dengan kita yang generasi teknologi gitu ya, rasanya kalau seperti itu pembelajarannya kurang cocok deh untuk kami. Tapi kan mahasiswa itu di sini juga menurut saya letak kekurangannya. Tidak berani untuk mengatakan, Bu, kami tidak sesuai dengan metode Ibu. Minimal kan bisa untuk berbicara, gitu. Tapi lebih kepada diam dan berbicara di belakang gitu. Menurut saya itu juga salah gitu ya. Kalau memang rasanya cara dosen itu tidak sesuai, toh kita punya kontrak kerja ataupun kontrak kuliah di awal begitu ya. Kenapa tidak disampaikan di awal saja gitu. Namun kan mahasiswa kita itu kebanyakan ketika di awal setuju saja gitu. Yeah. Tapi ketika di akhir toh mengeluh, tugasnya kayak gini, tugasnya kayak gini gitu. Padahal di awal sudah sama-sama setuju loh gitu. Di kontak perkuliahan sudah setuju semua gitu. Kenapa di akhir malah menyalahkan dosen? Itu pula yang menjadi bahan pertimbangan dosen gitu kan. Seharusnya kalau memang mau melihat di mana letak kesalahannya, ya maksimal semua di posisi masing-masing. Yang mahasiswa maksimal di posisinya, yang dosen maksimal di posisinya. Jadi maksimalkan dimanapun teman-teman berada gitu. Kalau seandainya sekarang teman-teman sebagai mahasiswa, maksimalkanlah tanggung jawab sebagai mahasiswa. Mungkin kedepannya teman-teman sebagai calon pendidik, ya jangan dicontoh lagi pendidik yang sudah menurut mereka itu salah gitu. Tapi sesuaikanlah pendidikan yang akan kita bawakan nantinya sesuai dengan zaman daripada calon peserta didik yang akan kita ajarkan. Itu lebih kepada memaksimalkan dari berbagai aspek gitu ya. Itu mungkin kalau dari saya, dari aspirasi yang ada gitu ya. Jadi di sini permasalahan yang ada di pengurus sendiri itu lebih tepatnya bagaimana fasilitas untuk mempermudah jalannya acara kegiatannya seperti kayak gedung tadi. Contohnya mungkin bisa untuk univ sendiri itu lebih memadai dan lebih memperbanyak lagi dan meningkatkan prasarana dan sarana kita untuk lebih pengurus ini ada untuk meningkatkan UIN juga gitu kan. Dan juga untuk isu tersendiri yaitu tentang gimana kerja dosen dan juga pengajarannya. Dan itu tidak bisa disalahkan satu sisi, tapi kita melihat dari kedua sisi. Nah, karena kita sejak tadi udah panjang pertanyaannya, nah mungkin kita minta nih pesan dan kesan terkait UIN Imam Bonjol Padang, terkhususnya jurusan Prodi Tadris Matematika. Oke, dan juga gimana motivasi dan pesan untuk siswa-siswa di luar sana untuk masuk ke Tadris Matematika.
Baik. Yang terkesan sudah tersampaikan Mas dalam aspirasi gitu tadi ya. Baik dari fasilitas yang mungkin bisa ditingkatkan lagi, dari kinerja, baik kinerja dosen ataupun kinerja kita sebagai mahasiswa dalam memaksimalkan tanggung jawab. Untuk adik-adik yang nantinya ingin kuliah gitu ya, jangan berpikiran bahwasanya matematika itu sesulit yang apa dirasakan di tingkat sekolah. Enggak sesulit itu kok gitu. Mungkin ya lebih sulit sedikit gitu kan. Enggak sesulit itu, tapi lebih mudah seandainya kita maksimal dalam setiap pembelajaran. Jadi sama aja kok, dimanapun nanti teman-teman sekalian mau berkuliah, jurusan apapun itu, kalau sudah keinginan, sudah mau bertanggung jawab dengan jurusan yang dipilih, laksanakanlah sampai habis. Gitu. Yang penting intinya ingin dan semangat. Dengan itu selesai semuanya. Ya tentu sebagaimana kata pepatah lama gitu ya, air mata dan darah itu pasti ada gitu. Jadi jangan menyerah, tetap semangat aja gitu. Kenapa tetap semangat? Toh banyak kok alumni yang dihasilkan gitu. Itu berarti memang dibutuhkan ataupun memang sebuah keberhasilan yang ada gitu. Ataupun mungkin salah satunya contohnya kami berdua di sini gitu ya. Mungkin kalau matematika sesuatu itu mungkin kami tidak ada di sini lagi gitu kan. Toh karena matematika itu mudah dan asik, karena sudah kami pelajari, kami masih bertahan di sini. Jadi jangan pernah mendengarkan kata siapapun, tapi rasakan sendiri apa itu matematika dan sampai mana kita paham matematika. Dari Ibu gimana? Nah, dari saya pribadi untuk pesan sudah sampai tadi, banyak sekali tadi kesan-kesan untuk jadi untuk pesannya untuk mahasiswa baru 2024 ya berarti ya. Ya. Sebenarnya terima kasih dan selamat bergabung di Tadis Matematika. Dan sekarang sudah jalur mandiri nih. Oh iya. Ya, jalur mandiri. Jadi mungkin persiapkan diri dan nantinya akan bergabung pada kami di Tadis Matematika itu sendiri. Mungkin kalau udah bergabung bakal ketemu kakak-kakak dan abang-abang yang cantik dan ganteng ini ya. Nah, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menonton dapat terinspirasi oleh kakak dan abang ini yang sangat menginspirasi jawabannya dan juga dapat memotivasi untuk masuk atau bergabung ke Tadis Matematika tentunya. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin dari Tadis Matematika sendiri itu ada jargon tersendiri ya, mungkin bisa disampaikan. Baik, kalau di Tadis Matematika itu kita ada 3 kata gitu ya. Jadi mulai nanti dari kata pertama, 2 dan juga ketiga. Mungkin kalau teman-teman harapannya nanti kita bersama-sama untuk menyuarakan jargon ini gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum mengetahuinya, nanti saya menyampaikan 1 kata untuk himatika, maka jawabannya adalah jaya. Untuk 2 kata untuk himatika, jawabannya adalah jaya selalu. Kemudian untuk 3 kata untuk himatika, jawabannya adalah jaya selalu merdeka. Nah, mungkin teman-teman bisa mengikuti bersama-sama. Mungkin boleh kita cobakan Kak ya? Oke, boleh. Oke. 1 kata untuk himatika. Jaya! 2 kata untuk himatika. Jaya selalu! 3 kata untuk himatika. Jaya selalu merdeka! Ya. Oke, nah nggak kalah juga dari himatika, kita Senat Mahasiswa Fakultas Kerja dan Pengguruan juga punya jargon nih. Mungkin juga bisa dari himatika ngikutin. Jika saya nyebut Senat Mahasiswa Fakultas Kerja dan Pengguruan, Viva Legislativa, oke? Oke. Senat Mahasiswa Fakultas Kerja dan Keguruan, Viva Legislativa. Oke, jargon tadi adalah penutup atau penghujung acara kita pada kesempatan kali ini, yaitu Rumah Podcast SEMA FTK. Nah, untuk itu saya Denisa Rahmanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.